Berhenti. Kamu. Baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah lupa sama kakek Xiao ini. Aku sengaja datang mencari kamu. Mencari aku? Kamu membuat harga diriku terluka parah. Menyebabkan aku mengalami gangguan mental. Pusing, mata berkunang-kunang, pinggang dan lutut lemas. Tidak bisa fokus saat bekerja. Gejala yang baru saja Anda deskripsikan. Seharusnya minum Liu Wei di Huangwan. Cari aku buat apa? Kamu ikut aku. Lepaskan aku. Dan lagi. Lepaskan aku? Kenapa sih? Ikut aku. Lepaskan aku. Ikut aku, kamu. Tolong. Itu bukan Chen Dasue. Ayo ke sana. Sepertinya ada masalah. Tolong. Ayo lihat, Dasue. Lepaskan aku keluar. Tolong. Tolong. Dasue, berhenti. Aku tahu apa yang disukai Meng Meng. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membelinya? Aku kakaknya, aku yang harusnya membayar. Berhenti. Berinci Dasue, berhenti. Xiao Luo dan Dasue ada di mobil. Sepertinya terjadi sesuatu. Cepat kejar. Kejar. Cepat kejar. Kejar. Apa yang kamu lakukan? Kami penjaga Hua Yao Cheng. Pinjam dulu ya. Jangan lupa kembalikan. Baik. Lepaskan aku keluar. Lepaskan aku keluar. Tolong. Pelankan. Tunggu aku. Lucy. Kita pasti tidak bisa mengejar seperti ini, kita harus cari jalan pintas. Mana ada jalan pintas? Kamu lewat taman ini, lalu di sebelah kanan ada tanjakan. Setelah naik, turun lagi, di sana ada jembatan. Kamu hadang dia di sana. Lepaskan aku keluar. Tenang saja. Aku akan memintamu melakukan sesuatu hari ini. Pasti tidak melanggar hukum. Apa itu? Kita akan kencan lagi. Kamu harus berpura-pura sangat ingin bersamaku. Aku akan menolakmu. Jadi aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan diriku. Gila, benar-benar gila. Kamu mau melakukannya atau tidak? Aku tidak mau. Kalau begitu, kita akan bertarung sampai mati hari ini. Kamu menghancurkan hidupku. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tuan Xiao, mari kita bicara baik-baik. Jangan gegabah. Gegabah itu setan. Kamu Lasatanya. Kamu mengingkarkan kepercayaan diriku. Kamu harus membantuku membangunnya kembali. Ada orang? Kenapa aku di sini? Kawan, kamu sudah tamat. Pergi ke kantor polisi dan jelaskan ke polisi. Ayo. Ketika kakak Luozi melompat masuk dari jendela atap, dia seperti memiliki aura, datang dengan menginjak awan pelangi. Pangeran berkuda putih. Cerita legendaris seharusnya seperti yang dijelaskan di atas. Tapi sayangnya, saat itu aku hanya sibuk berseteru dengan si Xiao Bai itu, sama sekali tidak melihat dengan jelas. Ketika aku sadar, kakak Luozi sudah ada di dalam mobil. Si Xiao Bai sudah ditaklukkan. Kamu sangat terampil. Apakah pernah mendapat pelatihan khusus? 8 tahun pasukan khusus. Kenapa tidak dipromosikan? Ada sedikit kecelakaan. Itu sangat disayangkan. Yang penting tidak menyesal. Dengan keahlian dan pengalamanmu, menjadi satpam terlalu sayang.
Setidaknya harus menjadi kepala satpam. Kepala. Bukankah Xiaoju kepala satpam? Aku baru datang, tidak terlalu paham dengan profesi satpam. Pasti tidak bisa. Itu karena tidak ada kandidat yang cocok, jadi dia yang ditunjuk sementara. Aku baru datang langsung menggantikannya. Aku tidak mau. Kemampuannya masih kurang. Kamu lebih cocok. Tidak, itu tidak bisa. Harus ada yang datang lebih dulu. Kepala Xiaoju sangat serius dengan tim satpam. Asalkan semua orang mau membantunya, dia pasti bisa menjadi kepala yang baik. Kalian berdua benar-benar harus introspeksi. Dari mana memilih dengan teliti? Menciptakan harta karun seperti Xiaowu ini ya. Bagaimanapun juga, tim patroli Qianhe kali ini benar-benar memainkan peran kunci. Laoyan, kamu juga jangan terlalu emosi ya. Kali ini seharusnya kamu diberi penghargaan, jangan dibahas lagi. Aku sendiri malu untuk mengatakannya. Malu apa? Kalau bukan karena tim patroli Qianhe ini. Apakah tim keamanan bisa menemukan bahaya itu? Lao Hu, apa kabar? Kalian berdua juga di sini ya. Mener Feng, ada apa? Aku datang untuk berdiskusi tentang sensus penduduk kali ini. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Lao Zhao, manajer Feng datang. Pasti ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Lao Hu, kita pergi dulu. Ayo, jangan, kamu jangan menarikku, aku bisa jalan sendiri. Aku bilang ya, aku punya pengalaman dalam sensus penduduk ini. Aku dulu pernah ikut ini, ayo pergi, kalian berdua pergi dulu. Kamu jangan menarikku, aku tahu kamu punya pengalaman, aku tahu. Melucuti senjata tanpa senjata adalah teknik menangkap saat bertarung tangan kosong. Hari ini aku akan mengajarkan kalian gerakan sederhana, memutar lengan untuk merebut pisau. Siapa yang mau mencoba dulu? Tentu saja Kapten Ju. Kapten Ju yang memimpin. Apa kalian setuju? Ya, memimpin. Baik. Boleh juga. Aku juga mau belajar. Berkembang bersama semua orang. Eyo. Poin penting gerakan memutar lengan untuk merebut pisau adalah kecepatan memegang dan memutar lengan harus cepat, dilakukan dalam satu gerakan. Ayo. Pegang, putar lengan, tabrak lutut. Kemudian gunakan tenaga menekan lengan. Putar badan untuk menjatuhkan lawan. Bagus. Kapten Ju terlalu memberi muka. Kalau kalian bisa menjatuhkan lawan seperti ini, pada dasarnya sudah mahir. Kapten Ju, aku juga mau latihan denganmu. Aku juga mau. Jangan buru-buru, semua dapat giliran, siapa cepat dia dapat. Erju, kamu pulang. Kamu bisa melukaiku dengan gerakanmu yang besar. Eyo. Baik. Sebenarnya kita bisa latihan berkelompok. Tidak perlu hanya menjatuhkan Kapten Ju saja. Tidak apa-apa. Aku sedang dalam kondisi bagus. Ayo. Lao Zhu Hari ini kenapa? Harus berubah, kesini ayo, kamu dengerin aku dulu. Jangan, ada yang mau aku bicarakan, payan kamu. Kalau ada urusan bilang aja, ngapain tarik-tarik aku gini? Ini aku kasih kamu muka. Makanya nggak aku bilang di depan Pak Feng sama Pak Hu. Bilang aja, aku kan nggak ngapa-ngapain yang nggak bener. Kamu kasih aku mau kebir APA. Mau aku kasih petunjuk nggak? Belong. Kemarin Taman Tengah Kota. Bukan Taman Tengah Kota gimana? Kamu yang bilang. Aku bilang aku. Aku cuma ngobrol sama sepupu aku, nggak boleh ya? Sepupu. Kayaknya nggak cuma ngobrol doang ya. Dia juga kasih kamu amplop. Kamu, 2 bulan langsung naik 2 kali lipat. Tahun ini beli rumah, bisnis apa ini? Kamu ini gimana sih? Aku apa? Pas aku kasih tahu ya. Kita nggak boleh ngelakuin hal yang melanggar hukum ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu cari gara-gara aja. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Jangan macam-macam ya, aku awasin kamu, denger nggak? Oke, tangkap dia. Iya. Masalah ini, bisa minta tolong sama Xiao Luo mereka. Kak Luo,
Kamu cari aku buat apa? Masalah keluarga selesai belum? Ngomong banyak cuma bikin sedih, udah jatuh ke lubang. Udah, bilang aja. Cari aku buat apa sih? Begini. Aku nemu masalah yang sulit, mikir-mikir terus. Dari orang yang aku kenal, cuma kamu yang paling cocok. Jadi mau minta tolong sama kamu. Ya udah, jangan bertele-tele, bilang aja. Kita ganti tempat ngobrol. Enak ah, sakit. Enak atau sakit sih? Enak sakit. Cuma mau jadi ketua aja, sampai bikin teman-teman banting kamu gini. Bilang aja, ini rencana pura-pura sakit ya. Aku kasih tahu ya. Xiao Luo itu terlalu berani. Langsung naik sepeda. Berani ngehadang mobil. Mobilnya langsung masuk ke jendela atas, kejadian kayak gini. Aku cuma lihat di film doang. Cheng Long ya. Kamu kan udah pernah lihat. Pertama kali dia memanjat gedung tanpa alat, kan? S.I. Xiao Luo ini bukan orang biasa. Menurut Jia, adalah pesaing kuat untuk posisi kepala satpam. Apakah informasi ini pasti? Pak Yan yang bilang, dia dengar langsung. Tapi ini belum terjadi. Bagaimana kita bisa ikut campur? Mencegah lebih baik daripada mengobati, kalau ini benar-benar terjadi. Kata keluarga Pak Zhao. Bisa habis ditipu orang. Selain itu, setelah Pak Yan bilang, aku sengaja cek rekaman CCTV. Ternyata orang itu tidak hanya mendatangi Pak Zhao. Kemarin saja dia juga mendatangi Pak Lin. Dan beberapa bapak ibu yang tidak aku kenal. Mereka berbicara misterius selama lebih dari setengah jam. Kenapa kita tidak melaporkan ke polisi? Kamu juga bilang, belum ada tindak kejahatan. Kalau melapor ke polisi, malah bisa kabur. Maksudmu, kamu mau aku jadi mata-mata? Cerdas sekali, langsung paham. Oke, aku setuju. Lihat, kalau seseorang punya keahlian khusus, tidak mungkin dia bisa bersembunyi. Si Luozi, satpam baru ini, tahu juga minta aku jadi mata-mata. Ternyata meski aku sudah lama tidak di dunia ini, namun cerita tentangku masih beredar. Astaga, kaget aku. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau bantu, aku sudah pelajari. Anjing jenis poodle ini biasanya dibagi menjadi standar. Ada yang mini, ada yang mainan. Ada yang teacup, ada juga yang raksasa. Anjingmu ini, menurutku, tingginya kira-kira 38 厘米. Perkiraanku cukup akurat. Kesalahannya tidak lebih dari 1%. Halo, siapa namamu? Jangan-jangan namanya Yan Yan. Atau Biao Biao Sun Sun. Poodle punya ciri khas, yaitu lincah dan aktif. Tapi juga punya kelemahan, yaitu sulit mengendalikan diri. Lalu aku khawatir. Kalau dia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Maaf, dia buang air besar. Itu dia yang berat, bukan aku. Gimana nih? Tenang aja. Aku sudah siap. Nanti kamu bisa pakai seperti ini. Bukan kamu yang pakai, tapi untuk membantu bayimu. Setelah dipakai, nggak perlu dikembalikan. Patroli bisa simpan sebagai kenang-kenangan. Aku sudah siap sendiri.
Kamu mau ngapain sih? Aku nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan aja. Patroli Chizuru Patrol. Patroli, bisa nggak sih jangan terus-terusan ngikutin aku? Aku nggak ngikutin kamu. Cuma kebetulan awa. Bisa nggak jauhin aku dikit? Chizuru, seberapa jauh? 10 meter. Oh. 10 meter pas, nggak lebih nggak kurang. Aku ini kenapa sih? Kok pengen terus ngikutin dia setiap hari? Sebenarnya, udah lama sendiri. Banyak yang ngejar aku. Nggak banyak juga, nggak sedikit juga. Asal dia bisa jaga jarak 10 meter setiap hari. Nggak ganggu kehidupan normal aku sama Lele. Biarkan aja, aku anggap dia teman aja. Teman? Kamu bahkan nggak bisa dianggap teman. Bilang aja dia bojguaj. Posisi itu lebih cocok. Eo Lele. Sapa bodyguardnya. Halo halo. Xiao-Xia, jangan nangis. Cerita sama Pak Sao. Mungkin Pak Sao bisa bantu. Nggak ada gunanya. Kalian semua nggak bisa bantu aku. Xiao-Xia, cerita sama Pak Sao. Sebenarnya ada apa sih? Aku nganggur. Yang parahnya, pacarku putusin aku. Bukan. Keluarga aku dulu terima banyak barang dari keluarganya. Sekarang dia minta aku kembalikan, itu pun sekaligus. Bukan ngasih barang malah minta kembali. Pelit banget, jangan nangis ya. Pak Zhao, kalau kamu benar-benar mau bantu aku, pinjemin aku uang dong. Oke. Butuh berapa? 18.000, Pak Sao masih bisa. 100.000. 100.000, aku tidak punya, ini. Lihat, aku sudah tahu, kalian semua tidak bisa membantuku. Aku akan mencuri, aku akan merampok. Aku juga akan mendapatkan uang itu kembali, mengembalikannya kepada para bajingan itu. Bilang atau tidak, kamu bilang. Bilang atau tidak, ini bukan kamu. Kamu bilang, aku bilang atau tidak. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Siapa yang menyuruhku lemah hati? Meskipun Xiao Hou ini 1000 kali mengingatkan, 10.000 kali meminta untuk merahasiakan. Tapi tidak bisa. Aku tidak tahan lagi. Kamu bilang Xiao-Xia adalah gadis yang baik. Bagaimana bisa diperlakukan seperti ini? Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku sangat malang. Kenapa aku begitu malang? Paman Zhao, kamu pergi saja, aku akan mencari cara sendiri. Xiao-Xia, jangan menangis. Uang ini, Paman Zhao pasti tidak bisa mengeluarkannya. Tapi aku ini lemah hati. Aku tidak bisa melihat orang mati tanpa menolong. Begini saja. Aku akan memberitahumu cara menghasilkan uang. Benar. Ya. Gadis ini memang punya kemampuan, aku tidak salah melihat orang. Tahu kan? Baik, sudah diputuskan. Jangan menangis. Terima kasih Paman Zhao. Siapa yang menyuruhku lemah hati? Keluar. Paman Zhao tidak melihatmu, tapi aku melihatmu. Aktingmu bagus. Jangan banyak bicara, bawa uangnya. Uang apa? Paman Zhao bilang, besok bawa 5.000. Ikuti rapat mereka, lalu uang bisa menghasilkan uang.
5.000 jadi 50.000, 50.000 jadi 500.000. Ternyata ini pengumpulan dana ilegal dan penipuan. Kalau tidak bawa uang, aku tidak akan pergi. Harus pergi. Mata-mata ini pasti kamu. Uangnya, bisa tidak kamu bantu bayar dulu? Aku tidak punya uang, uangku sudah pergi keliling dunia. Kamu bilang saja. 5.000 saja tidak punya, kamu masih beli. Beli apa? Hampir saja bocor. Jangan sampai dia tahu, dengan sifat sia-sia. Pasti dia akan terus-terusan ngomong sama aku. Tunggu sampai aku cukup uang, baru aku bayar dia. Supaya dia nggak terus-terusan ngebentak aku. Nggak apa-apa. 5.000 ya? Oke, kasih aku nomor rekeningnya, nanti aku transfer. Bercanda, aku punya 5.000 kok. Meng Meng, Kapten Xiaoshu. Aku ke sana dulu. Kenapa kamu datang? ini piwet kamu. Apa ini? Boleh aku buka? Tentu saja, buka aja. Ini. Ini Luozi yang suruh kamu bawa? Bukan, ini aku yang kasih. Kamu. Kenapa? Bukankah kita teman? Teman juga nggak kasih kayak gini. Aku ini. Kenapa harus bilang langsung? Kapten Xiaoju, aku pikir kemarin. Sudah bilang jelas. Aku punya pacar. Menguji aku udah lama ngurusin kedai teh Hansiu ini. Kenapa aku nggak pernah lihat pacarmu? Aku bisa lihat kok. Pakarku Ada. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Itu. Luozi bilang apa tentang aku? Kita udah kenal lama, perlu dia kenalin? Sudahlah, intinya, apa yang aku bilang kemarin. Benar-benar bukan untuk menguji kamu, aku nggak bisa terima ini. Benar bukan menguji aku. Benar punya pacar. Benar? Maaf ya, aku nggak tahu kamu masih salah paham. Nggak apa-apa. Salah paham kok bisa? Yakin nggak menguji aku? Dia belum menikah kan? Lagi pula selama belum menikah, dia masih bebas. Meng, hidup itu berharga. Tapi cinta lebih berharga. Aku menemukan cinta yang lebih berharga dari hidup. Bagaimana bisa aku melepaskannya begitu saja? Meng Nek, aku tidak akan menyerah. Aku datang. Eyo. Aku sudah menutup mata lama, sudah selesai belum? Sebentar lagi selesai. Eyo. Buka matamu. Bagaimana? Lihat. Kalau aku punya kantor seperti ini di masa depan, alangkah indahnya. Sekarang kan kamu sudah punya. Kamu tidak perlu lagi mencari pekerjaan, langsung datang ke sini. Jadi penasihatku, jadi manajerku, seluruh proyek. Pilih yang paling kamu sukai. Aku tidak mau. Yang aku lakukan berbeda dengan yang kamu lakukan. Kenapa? Kamu tidak suka di sini ya? Aku takut kamu nanti memecatku. Menurutku kamu bisa meletakkan mejamu di tengah. Melihat ke segala arah. Jadi semua orang ada di bawah pengawasanmu. Kenapa aku merasa kamu mengatur tata letak ini? Seperti dikepung dari semua sisi. Bukan begitu. Proyek kecilku tidak menarik perhatianmu ya? Kakak,
aku mencari pekerjaan hanya sementara, nanti aku tetap akan melakukan hal-hal yang aku suka. Xiao Xia, aku senang membantu kamu sementara. Kamu bisa datang ke sini kapan saja, pergi kapan saja. Suran, aku hanya ingin mencari pekerjaan yang sederhana, agar ibuku tenang. Selain 8 jam itu, aku masih bisa melakukan hal yang aku suka. Aku sudah mengerti, kamu bilang apapun. Tetap ingin menjaga jarak denganku ya? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kenapa? Kamu benar-benar ingin dikontrol olehku? Mau datang atau tidak, aku belum pernah melihat. Aku yang datang sendiri, malah kena marah. Aku tahu kamu baik padaku, itu sudah cukup. Bisnis ini tetap harus dilakukan sendiri. Kalau aku benar-benar menempelmu setiap hari, mungkin kamu sudah tidak peduli padaku. Yendro. Bagus, Laulu. Si burung kecil di belakang. Kalau tidak karena menyusun strategi ini, apakah aku akan memberimu satu mobil? Tinggi. Satu ronde lagi. Ayo, siapa takut siapa? Lauju sudah kembali. Keadaannya tidak beres. Kalau kamu tidak mau makan, kami di sini masih kelaparan. Iya, bagikan saja. Ya ampun. Lauju, banyak sekali. Kamu tidak berencana untuk hidup bulan depannya? Hadiah tidak terkirim. Simpan saja untuk dimakan sendiri. Kamu bilang apa? Kamu benar-benar marah ya? Ada apa ini? Marah di luar, lalu datang ke sini untuk melampiaskan. Katakan sekali lagi, baiklah. Saya tidak akan bicara lagi, Anda yang terbesar, saya tidak berani lagi. Ayo. Jangan pedulikan dia. Benar juga tebakanmu. Tebak apa? Meng punya pacar. Pacar? Tidak tepat, seharusnya calon suami. Kenapa calon suami? Tentu saja, kalau tidak, kenapa saya mengikutinya? Meng adalah calon istri saya. Saya apa? Istri saya. Meng adalah istrimu? Meng adalah calon istrinya. Bukannya adikmu? Bukan, adik juga istri. Bukankah pertama kali saya sudah bilang? Asal bicara, kapan kamu bilang? Kapan kamu bilang? Stop. Kapan jadi adik? Stop. Istri kamu. Istri saya. Istri dia. Lauju. Tidak. Calon kakak ipar. Sekarang saya benar-benar kagum padamu. Istri apa? Bukannya adik? Masih kakak ipar. Masuk akal? Saya juga bingung. Ternyata Xiaoju menyukai Meng. Padahal saya menganggapnya sebagai saudara. Sekarang baiklah, saudara berubah menjadi saingan cinta.
Mau jadi saingan cinta? Saya benar-benar kesal. Sudahlah, anggap saya tidak menjelaskan dengan jelas, kita seri. Siapa yang mau seri denganmu? Aku kasih tahu, kalau ini bukan niat kamu menipu. Ini juga bisa dianggap sebagai kesalahan. Kamu harus ganti rugi moral aku. Kamu sekarang mau gimana? Luozi dari saudara, ipar berubah jadi saingan cinta. Kamu masih anggap Luozi sebagai teman atau enggak? Teman ya tetap teman, saingan ya tetap saingan. Kita bersaing secara adil, masing-masing tunjukkan kemampuan, cukup jelas. Tapi aku sarankan kamu. Mereka sudah pasti, kamu jangan ikut campur. Kamu mundur dengan elegan itu yang terbaik, kalau enggak. Menurutku Meng Meng dan Luozi enggak ada perasaan. Kamu tahu aja? Ayah. Om Tante, ayo kita daftar, selamat datang. Ayo Tante, Tante sini. OM Zhao. Hello. Tunggu sebentar ya, Om. Ada apa sih? Om, kita nggak terima anak muda di sini. Aku kasih tahu, ini kasus khusus, cewek ini sangat kasihan. Orang tuanya baru meninggal. Nggak ada lagi ya, ayo. Xiao Xia, bawa uang nggak? Aku bawa kartu, bisa pakai kartu nggak? Nggak usah. Teman Om itu jujur, kamu gini aja. Kamu bawa uangnya nanti, baru kita bayar. Pertama daftar dulu ya, oke? Om Tante, hari ini hasilnya bagus. Kalian nonton beritakan, pasti tahu kalau energi angin itu yang paling hijau. Energi ramah lingkungan. Selama periode rencana 5 tahun ke-12, industri angin nasional. Secara keseluruhan mencapai perkembangan pesat, kapasitas terpasang terhubung jaringan. Mencapai 129 juta kilowatt. Kapasitas terpasang baru juga meningkat setiap tahun. Proporsi energi angin dalam struktur energi juga meningkat setiap tahun. Kenapa proyek ini bisa bikin kita kaya? Kenapa? Karena kita merespons seruan negara. Menanamkan uang ke proyek energi angin lepas pantai. Memberikan kontribusi kita untuk energi bersih negara. Oh, Captain Xiaozhu. Ini semua makanan cewek, aku pikir aku ambilkan aja buat kamu. Aku? Jangan. Nggak susah. Aku cuma mau berteman sama kamu. Teman biasa. Beneran. Luozi sudah bilang semuanya padaku. Mulai sekarang aku akan menganggapmu sebagai adik perempuan. Setuju? Ayo, duduk dulu. Jadi, apa yang dikatakan kakak Xiao Luo padamu? Dia bilang kamu adalah tunangannya yang belum resmi. Meng. Jadi kita teman ya? Tentu saja. Kamu tidak tahu, tadi kamu berdiri di sana sambil memegang kotak ini. Hatiku langsung berdebar-debar. Sekarang baiklah, mulai hari ini kita adalah teman baik. Ayo, kita buat suasana yang seru. Mari makan leher bebek. Kita akan bersumpah dengan leher bebek. Mulai sekarang aku akan menjadi sahabat priamu. Ayo. Baiklah, bersumpah dengan leher bebek. Jadi, kamu mencintainya? Siapa? Kakak Luozi. Tidak bisa dibilang cinta. Dari kecil dia sekolah di tempat bibinya. Kalau ada waktu, dia pergi ke kuil Yusi untuk belajar bela diri. Aku sibuk belajar Sulaman Han dari bibinya. Kami juga tidak satu angkatan. Jarang sekali bertemu, kemudian dia masuk militer. Kami jadi semakin jarang berhubungan. Sudah kubilang, aku terlalu berlebihan. Kakak Xiaoju memang selalu tepat dalam menebak. Mereka berdua sama sekali tidak punya perasaan. Aku pasti akan terus mengejarnya. Boss Su.
ITU. Anggaran departemen penjualan sudah aku tanda tangani, kamu ambil saja. Bos Su, ada satu hal lagi. Katakan, Proyek Suran sudah aku selidiki. ada masalah apa? Ja? Teknisi awalnya tidak ada masalah. Tapi investor yang dibawa oleh mitra bermasalah. Operasi proyek ini di tahap akhir kemungkinan besar adalah skema. Mereka sudah menjalankan beberapa proyek di Seattle. Mereka menggunakan visi jangka panjang untuk menipu pendiri, lalu masuk ke tim startup. Setelah mendapatkan keuntungan jangka pendek, mereka langsung pergi. Yang rugi adalah para pendiri awal. Mereka sudah menjalankan beberapa proyek, kenapa tidak ada yang ketahuan? Mereka sangat hati-hati dalam hal hukum. Semua ekspektasi yang tidak masuk akal tidak ditulis dalam kontrak. Masalahnya juga tidak sampai besar, hanya orang-orang tertentu yang tahu. Kenapa mereka mengincar Suran? Apakah karena latar belakang keluarganya, atau karena asal-usulnya? Sepertinya tidak. Mereka tertarik pada konsep awal Suran. Sebenarnya, mereka tidak sebenarnya penipu. Mereka juga membantu mengemas proyek dan menjualnya kembali. Hanya saja, untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Mereka memotong perkembangan jangka panjang proyek. Mereka mengencarkan saham pendiri secara berlebihan. Reputasi mereka di kalangan investasi sangat buruk. Tidak heran proyek mereka berjalan terlalu lancar. Suran saya ini, kapan bisa membuat saya tenang? Terutama setelah ibunya pergi. Dia semakin menjadi-jadi. Secara logis, saya bisa mempertahankan grup Kian Heting sampai hari ini. Bisa dibilang saya tahu kapan harus maju dan mundur, memiliki strategi. Tapi kenapa setiap bersama dia, saya tidak bisa menahan amarah? Setiap kali kami berdua bersama, hanya beberapa kata saja sudah berantem, tidak bisa lanjut bicara. Saya hanya berharap. Saya juga tidak tahu, bagaimana hubungannya dengan gadis Xiaoxia ini. Sekarang bagaimana? Jangan bergerak. Xiaoxia? Saya kira penjahat menyerang diam-diam. Kak Luozi, kenapa kamu begitu keras? Terlalu keras. Pura-pura terus, pura-pura terus. Kamu yang begitu mahir, tidak bisa mengontrol kekuatan? Saya hanya bercanda, perlu begitu? Saya juga bercanda. Sebenarnya saya sudah lama tahu ada orang di belakang. Kalau saya benar-benar keras, lenganmu sudah bukan milikmu lagi. Saya suruh kamu jahat, siku pukul. Kenapa tidak bergerak? Saya hancurkan kamu. Kalau ada masalah, cari saya saja. Kenapa tidak bergerak sama sekali? Kamu tidak capek? Setelah bertarung begitu lama, ini sebagai permintaan maaf saya. Menggunakanmu sebagai sasaran cukup bagus. Apakah kamu punya kabar baik untuk saya? Kabar baik tidak ada, kabar buruk ada satu. Saya gagal. Apa? Revolusi belum berhasil, kawan masih harus berusaha. Lawan itu seperti apa? Main konsep untuk menipu orang tua dan melakukan penipuan pengumpulan dana ilegal. Ada buktinya? Karena buktinya kurang, makanya kita harus berusaha. Tapi waktu aku ke sana, aku sempat merekam dengan HP. Tapi penipu itu bahkan tidak mengambil uangku. Aku bahkan tidak bisa disebut korban. Lalu gimana? Kayaknya aku harus datang langsung, bayar untuk mendapatkan kepercayaan. Lihat apakah bisa mendapatkan bukti baru. Masuk ke sarang harimau sendirian tidak aman, aku tidak tenang. Begini aja. Aku akan cari earphone tersembunyi. Kita akan mendengarkan secara keseluruhan, bekerja sama dari dalam dan luar. Kamu lagi syuting film ya? Film polisi dan penjahat. Keamanan pertama, ini masalah prinsip. Catur, bidak 2 ke 5. Sudah kembali. Bidak 2 ke 5. Bidak. Luozi mana? Belum kembali, mungkin sedang mencari dewinya. Bukan itu, aku mau kasih tahu rahasia. Apa sih? Cepetan bilang. Luozi selingkuh, sudah. Selingkuh apa? Luozi dan Shangguan Mengnek belum menikah. Kalau kamu mau ngotot soal kata-kata, ya berarti dia selingkuh. Cepetan bilang dong, udah nanya berkali-kali. Sepetin bilang.
Anak perempuan manager Feng. Feng Xiaoxia. Feng Xiaoxia. Kamu gila ya? Feng Xiaoxia itu milik Su Dashao. Dia bisa tertarik sama Luozi? Aku juga mikirin itu, seharusnya tidak mungkin. Tapi aku di alun-alun. Lihat Xiaoxia memukul Luozi. Pukulan kecil. Pasti pukulan asli, suasana terutama suasana. Semuanya tertawa. Pasti kamu salah lihat. Salah lihat apa? Luozi, tadi Sitsu bilang. Ada kecoa. Mana ada kecoa? Tidak apa-apa Luozi, tidak apa-apa. Dia sering salah lihat, tidak ada. Kamu turun dulu. Aku kasih tahu. Dari kecil sampai besar, aku paling benci kecoa. Aduh, aku kaget banget. Ya ampun. Kukira dia hebat, lihat saja. Cuma dikit ketakutan. Kebenaran langsung keluar. Dia aja takut sama serangga, mana mungkin aku lebih buruk darinya. Aku masih punya harapan kok. Kak Luozi, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa itu? Aku mau bersaing secara adil sama kamu. Untuk mengejar Shangguan Mengnek. Dia itu istriku. Kamu ngejar istriku terus bilang mau bersaing adil sama aku? Kamu gila ya? Aku udah nanya sama Mengnek. Itu cuma janji masa kecil, sekarang udah zaman apa lagi. Semua orang punya hak untuk mengejar cinta mereka. Jangan ngomong yang gak jelas. Di hatiku, dia itu istriku. Lihat. Pikiran kolot kamu cuma orang kampungan. Ngobrol ya ngobrol, jangan serang pribadi. Gak apa-apa, biarin aja dia. Kampungan ya kampungan. Kuno ya kuno. Lagian aku juga besar di Gunung Udang. Mau gaya juga nggak bisa. Pokoknya kamu nggak ngerti soal cinta. Pokoknya kamu nggak ngerti soal romantis. Pokoknya kamu nggak ngerti soal perempuan. Kamu nggak cocok sama Mengnek. Cocok atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Kalau kamu mau ngejar, aku juga nggak bisa nahan. Tapi di hatiku, Mengnek itu istriku. Ok. Mulai sekarang, kita tetap bersaudara. Tapi soal cinta, kita bersaing adil. Setuju. Lagi pula kamu juga nggak bakal bisa dapetin dia. Bisa aja ya. Canda Shue. Cenda Shue, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Canda Shue, buka pintu. Ada perlu apa? Laporan investigasi kredibilitas mitra itu. Apa kamu yang kirim ke bapakku? Ayah, Berdasarkan apa kamu berani ngomong begitu? Menjelekkan reputasi rekan saya. tidak ada asap tanpa api. Tolong tanyakan penyelidik yang saya suah. Mengapa tidak sampai pada kesimpulan yang sama? Kemungkinan 1 tidak menjalankan tugas dengan baik. Kemungkinan 2 tidak cukup kompeten, kemungkinan 3 disuap. Orang yang saya sewa tidak kompeten, tidak menjalankan tugas dan disuap. Hasil penyelidikan Anda bisa dipercaya. Anda sangat percaya diri ya. Saya hanya berdiri di posisi objektif mendapatkan informasi pertama. Setelah analisis yang masuk akal mendapatkan kesimpulan yang relatif akurat. Proses yang tidak ada celah.
Karena Anda begitu percaya diri berani bertaruh dengan saya. Jika kredit, tidak ada masalah biaya yang timbul karena penundaan proyek. Berani berjanji untuk menanggung kerugian. Kenapa? Tolong mundur sedikit. Baiklah. Cendeshwa, kamu ini kenapa? Jelaskan kata-katamu, Cendeshwa. Melihat wajah Bos Su, saya akan membuatmu mengerti. Mengapa ketidakjelasanmu dalam menilai orang harus dibayar dengan risiko saya? Tolong sadari fakta paling dasar. Bumi ini tidak berputar untukmu sendiri. Tidak masuk akal. Ini benar-benar kaki tangan ayah saya. Dia bilang apa? Apa hubungannya ketidakjelasanku dalam menilai orang dengan risikonya? Tadi sampai mana? Tadi sampai menanggung kerugian, dia langsung membanting pintu. Saya mengerti, cuma tidak mau menanggung kerugian kan? Langsung bilang saja, masalah besar apa? Perlu sampai segitunya. Tes, Changjiang, ini Huang Ye. Dengar jawab. Tidak perlu, sudah dengar. Apa kamu tidak merasa kita benar-benar seperti syuting film polisi dan penjahat? Saya sedikit gugup. Jangan bergerak. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang akan menjadi bukti di pengadilan. Sudahlah Feng Xiaoxia. Rendah hati, jangan menarik perhatian orang lain. Iya juga. Kalau begitu saya tidak bicara lagi. Nanti setelah masuk jangan gugup. Lakukan saja sesuai metode kita. Ingat kata aman kita, di dalam agak dingin. Tahu-tahu. Ulangi sekali lagi. Di dalam agak dingin. Sudah kan? Ribet. Aku siap naik. Nanti, jangan takut ya. Kalau ada apa-apa, langsung bilang kata aman. Tahan 2 menit, aku pasti datang. Sudah, jangan bikin suasana makin tegang. Aku bilangkan. Kakak Luozi tiba-tiba minta izin pagi ini. Pasti ada yang aneh. Ternyata benar, Feng Xiaoxia. Sudah, nggak usah ngomong lagi. Nanti aku traktir kamu makan kulit ayam bakar. Diam, jijik banget. Aku naik dulu. Feng Xiaoxia naik. Lalu, kakak Luozi juga akan naik. Ternyata kakak Luozi itu playboy. Meng tahu. Mereka pasti putus. Xiaoxia, aku kasih tahu yang sebenarnya, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali lihat. Kamu ikut aku saja. Aku jamin, masa depanmu cerah. Pesawat pribadi, kapal pesiar mewah. Villa di luar negeri, apa yang kamu mau, aku bisa kasih. Asal kamu mau. Aku bisa langsung mengalahkan mantan pacarmu. Mantan pacarku itu anak orang kaya. Uangmu segitu aja, mana bisa dibandingkan dengan dia? Lagi pula, kamu ini. Kelihatannya nggak kayak orang kaya. Aku, mana mungkin aku bohong sama kamu. Aku cuma bohong sama orang tua. Nanti masih banyak orang tua yang akan kasih kita uang. Kamu nggak takut ketahuan? Cekat. Takut apa sih? Pas orang-orang bodoh itu sadar, kita udah jadi orang asing. Ayo, kita bersulang untuk rencana imigrasi kita. Minum lagi. Ayo. Tunggu dulu, Xiaoxia. Xiao Hou. Ini hal yang menyenangkan, kita harus minum lagi. Pernah. Xiao Hou.
Xiao Xia, ada apa di sana? Kenapa nggak ada suara? Feng Xiao Xia. Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu nggak ada suara? Aku bilangkan, pergi sana. Ngapain sih? Di dalam ruangan agak dingin. Jinjen. Kalau dingin, matikan AC. Ngapain lihat komputerku? Awalnya aku cari remote. Tapi nggak ketemu, malah lihat komputermu. Jadi ingat, series yang aku ikutin hari ini update. Mau nonton bareng nggak? Nganggap aku anak kecil ya? Main marah-marah sama aku. Bunuh kamu. Dingin banget di dalam. Aku bikin kamu beku. Kamu siapa? Lepesan. Kamu datangnya cepet banget. Aku teriak lama, kok nggak respon? Aku nggak berani pakai headphone. Aku lihat kamu lama nggak ada gerak, jadi aku naik duluan. Buktinya udah dapet. Mantap. Ayo, Lepesan aku. jangan ngomong. Lepesan. Luozi, kamu nggak bener sama Meng. Meng. Siapa ini yang pakai masker? Kalian juga di sini? Bantuin dong, bawa dia ke kantor polisi. Cepetan. Siapa sih ini? Kelompok penipu pengumpulan dana ilegal. Mereka khusus datang ke komplek kita buat nipu orang tua. Luozi kudi buat nangkep penjahat ya? Iya. Aku sama Feng Xiao Xia udah ngatur rencana beberapa hari. Udah ku bilangkan. Bilang apa? Bilang soal satpam. Bilang. Udah ku bilang, kalian ini Justice League komplek kita. Iya, ayo, serahin aja ke kita. Justice League. Mereka, Avengers, kita, Justice League, lumayan juga. Kerjaan mata-mata ini seru banget. Nggak nyangka aku punya bakat kayak gini, cuma beberapa kata. Bisa ngejatuhin penipu. Sayangnya, nggak dari dulu. Kenapa nggak dari dulu ketahuan? Kalau dari dulu, aku udah belajar acting. Pasti udah jadi seniman rakyat level atas. Udah deh. Bakat aktingnya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma kelakuannya yang kaku. Ini salah satu kelebihan Feng Xiao Xia. Pasti nggak ada yang bisa ngalahin, mulutnya nggak ada remnya. Apa aja berani dia omongin. Begitu masuk ke situasi yang ditentukan, nggak perlu acting. Dialognya langsung keluar dengan sendirinya. Begitu aku masuk karakter, auraku langsung keluar. Kesalahan kecil itu nggak ada artinya. Lau Sao, aku benar-benar curiga. Kepalamu mungkin terjepit pintu halaman. Ini pasti karena aku ditendang keledai. Kamu bilang apa sih? Bawa-bawa tetangga, tertipu, ini namanya apa? Membantu kejahatan. Gimana aku tahu dia penipu? Lau Sao. Kamu masih ajang les, kamu kan sudah senior. Kewaspadaanmu kemana? Kayaknya kamu terlalu tergiur uang. Iya aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku nggak akan mengulanginya lagi. Lau Hu, untung kewaspadaanku tinggi. Nggak membiarkannya, langsung bilang ke Xiao Luo. Dan masalahnya selesai. Lau Zhao, Seri Tenjong. Gimana Xiao Luo ngatasinnya? Bukan, Feng Xiao Xia, beberapa hari lalu. Jia Merenjak minta aku bawa dia gabung ke organisasi ITU. Kamu masih aja ngomong. Kayaknya kamu harus introspeksi diri.
Tulis laporan introspeksi yang mendalam. Aku introspeksi mendalam. Laporannya nggak usah deh. Lau Sao, jangan tawar-menawar sama aku kasih tahu. Kalau bukan karena pertemanan kita yang sudah lama, aku bakal bawa kamu ke komplek, bikin laporan di depan umum. Jangan-jangan aku pulang nulis. Kamu pergi. Pergi kemana aku? Nulis laporan. Aku pergi. Wakil Ketua RT. Kerjaan ini bagus juga. Kerjaan jatuh dari langit. Aku tenangin ibuku dulu. Nggak seru, selalu bisa nebak aku di mana. Bikin kaget. Kamu ngapain di sini? Beli apa? Durian mau coba. Bau banget ini. Kamu sih yang terlalu bersih. Seumur hidup nggak pernah nikmatin makanan enak. Hidup sia-sia. Bawa durian itu ke tangan kirimu, jauhkan dariku. Bagaimana dengan pencarian kerjamu? Kau adalah keberuntunganku. Aku sudah melihat cahaya harapan semenit yang lalu. Cahaya harapan. Apa otakmu tidak bermasalah? Hari mendung begini, mana ada cahaya harapan? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kalau begitu, bocorkan sedikit saja padaku. Bagaimana dibandingkan dengan posisimu yang dulu? Level administratif sedikit lebih tinggi. Itu pasti level supervisor. Baiklah, itu saja. Aku bilang, kau belum memberitahuku, pekerjaan apa sebenarnya? Nanti kalau sudah beres, aku akan memberitahumu. Oh iya, kau cari aku untuk apa? Siapa katakan? Kalau tidak kau katakan, maka aku tidak akan memberitahumu. Tidak bilang ya sudah, aku naik ke atas saja. Aku bilang, kalau kau naik ke atas, aku akan pergi. Sudah Xiao Ye ini sudah pintar ya. Baiklah, lihat siapa yang lebih tahan. Zhang Er. Mau kemana buru-buru begitu? Jangan sampai terlambat ganti shift. Tidak sempat, aku duluan pergi. Ini tidak boleh. Zhang Er. Ayo. Ada apa juga? Zhang Er, aku lupa memberitahumu. Aku sudah menukar shiftmu. Aku suruh Luozi jaga 2 shift, kau patroli saja. Kapan kau suruh? Itu, kau pergi saja, Luozi aku yang bilang. Baiklah, kalau begitu aku. Apa maksudmu? Sore dan malam ini, kau menyuruh Luozi jaga 2 shift berturut-turut. Sudah waktunya Luozi merasakan kehidupan bahagia kami sebagai satpam. Kehidupan bahagia. Menurutmu, di antara mereka berdua, selain pertunangan yang sudah tidak ada artinya, apalagi? Menurutmu, siapa yang akan dipilih Meng Neg? Meng Neg, hei. Baik, sekarang aku akan menyuruh Luozi untuk lembur. Aku akan menikmati dunia berdua dengan Meng Neg. Meng Neg, berdiri. Kenapa kau datang? Kau meninggalkan pos tanpa izin. Lihat jam berapa sekarang? 10 menit yang lalu aku sudah pulang. Kalau begitu, kenapa kau kayak pulang makan? Datang ke sini untuk EPA? Kamu datang buat apa? Ya aku datang buat apa juga. Aku bisa sama kayak kamu?
Aku datang dengan tujuan yang tulus untuk menjenguk teman. Kalau gitu, aku memang beda sama kamu. Aku datang dengan tujuan yang tidak tulus untuk menjenguk tunanganku. Kamu kenapa? Maaf. Kamu ngomong sama siapa? Kamu ngomongin siapa? Ngomongin siapa sih? Kamu bisa nggak? Kenapa kamu gitu? Udahlah. Mengnek, Kak Xiaozu. Mengnek. Capek ya? Aku bawa makanan enak buat kamu. Makasih. Mengnek, aku telat. Aku bawa mie kering panas buat kamu. Mie kering panas itu kan sarapan? Kak Xiaolo. Lihat, aku bawa apa buat kamu. Bao ISI gula. Ini siomay kuah. Makasih. Ada juga bakso ikan favorit kamu. Makasih. Ini juga kan sarapan? Kamu ngapain? Kamu maksud apa sih? Kamu mau ngapain? Kak Xiaolo. Ayo makan, ayo duduk-duduk. Maken. Kenapa kalian berdua datang bareng? Gak bareng, aku nambah jaga satu shift. Dia nambah jaga satu shift di depan pintu kamu. Kak Luozi, kalau nggak ngomong, nggak ada yang anggap kamu bisu. Kak Xiaoluo. Kenapa kamu nambah jaga satu shift? Ya karena Komandan Xiaoju. Efek samping karena dia tahu aku bukan kakak iparnya. Kak Luozi, jangan kamu yang duluan ngomong jelek. Prajurit baru mana ada yang nggak kerja lebih banyak. Biar kenal lingkungan. Kak Xiaoluo bener juga. Setiap pekerjaan kan gitu, makin sering makin jago. Iya, aku malah harus berterima kasih sama dia. Kebetulan aku udah lama gak latihan sikap sempurna, enak banget. Makin. Tekanan udaranya rendah banget, aku hampir stres. Ini Kak Xiaoluo belum jelasin juga. Di sana datang lagi Kapten Ju kecil. Mereka berdua masih sangat tegang. Bertanya apakah aku punya pacar. Bilang aja nanti spoiler. Benar-benar harus bilang ya. Aku punya seorang senior yang diam-diam kusukai sejak kuliah. Kami selalu berhubungan lewat internet, bisa dibilang pacaran online. Benar-benar suka. Hanya saja tidak tahu, maraton online ini akan sampai kapan. Kamu tanya Kak Xiaoluo. Itu semua karena guru kita yang asal jodohin. Kami sudah kenal sejak Kessel, dia seperti kakak kandungku. Hanya saja dia sama sekali bukan tipeku. Aku menemukan seseorang. Sangat cocok untuk daswe kita. Kamu belum belajar dari pelajaran ya. Dengarkan dulu sampai selesai. Dengar. Orang ini kalian berdua juga kenal. Saya Pa. Xiao Luo. Kak Luozi. Ini tidak cocok kan, dia cuma seorang satpam. Daswe ini, sekretaris jenderal Dewan Direksi Grup. Kenapa kamu begitu materialistis? Antara pria dan wanita itu, soal perasaan. Aku rasa mereka berdua cukup cocok. Lagi pula Xiao Luo sudah menyelamatkan Daswe 2 kali. Ada hutang nyawa. Ada hutang nyawa mungkin masih ada harapan, tentu saja. Jadi masalah ini, kita harus rencanakan dengan baik. Tidak bisa seperti kemarin lagi. Ini perlu analisis yang mendalam. Bagaimana cara menganalisisnya? Kalau aku bisa menganalisis, kenapa bisa terjadi kejadian kemarin? Masalah Xiao Weiwu yang gila itu. Ada satu orang yang bisa. Tang Jiao. Karena kalian berdua sudah setuju.
Maka aku mewakili komite RT untuk memintanya turun tangan, menurutku ini yang terbaik. Lebih baik kamu sendiri yang mewakili dirimu sendiri. Kami tidak mau disiksa. Halo para kakek. Xiao Xia. Ada APA. Kakekku, aku datang untuk mendaftar. Mendaftar apa? Ikut pemilihan wakil ketua komite RT. Kasus penipuan pengumpulan dana Xiao Luo kali ini. Kamu tangani dengan baik. Menurutku, kamu bekerja sebagai satpam agak menyia-nyiakan bakatmu. Saya ingin mempromosikanmu, menjadikanmu kepala satpam. Bagaimana menurutmu? Laporan. Saya tidak ingin menjadi kepala. Kenapa? Saya pikir Ju Yiming cukup baik. Dia bisa memenuhi syarat. Kenapa saya merasa Zhu Yiming tidak cukup memenuhi syarat? Saya bisa membantunya agar dia memenuhi syarat. Kamu memang setia kawan. Di luar sana, semua orang punya kesulitan masing-masing. Kalau kamu bilang begitu, saya tidak akan memaksa. Tapi kita harus sepakat. Kalau suatu hari Zhu Yiming membuat kesalahan, kamu harus siap menggantikannya. Ya, Sekarang silakan kembali bekerja. Kamu mau ikut seleksi? Tidak boleh. Orang tuamu tahu kamu ikut seleksi? Saya ikut seleksi, apa hubungannya dengan orang tua saya? Pak Hu, jangan-jangan ini sudah diatur dari dalam? Kita hidup di masyarakat demokratis. Jangan sampai ada yang bermuka dua. Apa maksudmu? Kalau kamu mau ikut seleksi, kami sangat menyambut. Komite lingkungan kita membutuhkan darah segar seperti kamu. Tapi peserta seleksi juga harus memenuhi syarat tertentu. Peserta seleksi harus memiliki pengalaman sebagai relawan di masyarakat. Kamu punya? Anda lupa? Saya sudah menjadi relawan di kompleks kita lebih dari 10 tahun. Dan sejak kecil saya sudah menjadi ketua RT kecil. Semua ini memenuhi kriteria seleksi. Oh ya, ini dokumennya, semuanya tertulis jelas di sini. Silakan Anda lihat. Pak HU. Sepertinya kamu punya satu lagi pesaing muda. Pak Hu, jangan-jangan Anda takut saya menang dari Anda? Jadi tidak mengizinkan saya ikut? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tinggi langit itu tergantung definisi. Sedangkan ketebalan bumi sudah dipelajari di pelajaran IPA secara global. Rata-rata ketebalannya adalah 17 km. Kerak daratan rata-rata ketebalannya adalah 33 km. Kerak samudera rata-rata ketebalannya adalah 7 km. Pak Zhao, seleksi ini harus berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan usia. Pokoknya saya akan berusaha menjadi Wakil Ketua Komite Lingkungan Qian Heting. Nanti mohon dukungannya ya. Sampai jumpa. Saya bukan tidak bayar, cuma telat sebulan aja. Nanti kalau dana saya sudah masuk, saya bayar tambah sebulan. Sudah bicara sama pihak manajemen, rumah ini akan diambil kembali. Tidak bisa disewakan ke Bapak lagi. Sekjen Chen, Anda sudah kembali, Tuan Sudia. Lagi-lagi kamu. Kamu keluar dulu, saya yang bicara sama dia. Ada apa lagi yang mau dibicarakan? Jangan bilang lagi-lagi kamu yang bikin masalah ya. Nggak perlu bikin masalah, dana kamu sendiri yang nggak lancar. Rumahnya tentu nggak bisa disimpan buat kamu. Oke. Kita bisa kontrak, kalau saya melanggar saya bayar denda. Saya percaya diri, cuma telat sebulan aja kok. Sekarang kamu sewa rumah, renovasi dan beli perabotan kantor. Setelah sebulan, verifikasi hasil investigasi. Proyek dari ditunda jadi dihentikan tanpa batas waktu. Gimana nanti? Suran, saya bantu kamu mengurangi kerugian. Saya nggak butuh bantuan kamu. Kamu nggak sewa rumah ke saya cari orang lain aja. Saya nggak percaya, di Qian Heting yang besar ini. Saya Suran nggak bisa sewa rumah. Lokasi bagus di toko grup, semuanya disewakan bukan dijual. Di luar Qian Heting saya nggak bisa urus, tapi di Qian Heting, saya jamin kamu nggak bisa sewa. Kenapa sih kamu harus bikin susah saya? Saya sewa rumah, saya nggak minta kamu bayar. Bahkan saya nggak minta ayah saya bayar. Bukan, urusan ini nggak ada hubungannya sama kamu. Sekarang kamu memang nggak pakai uang bos Su. Tapi kalau ada masalah, pasti bos Su yang harus bayar buat kamu. Saya sudah paham. Rupanya kamu cuma cari muka ya. Kalau sudah bicara sampai segini, saya nggak mau ikut campur lagi. Tolong segera keluar dari ruangan ini. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau ngapain?
Panggil Satpam Byut bawa kamu keluar. Ayo coba. Panggil beberapa satpam ke sini, ada orang yang buat masalah. Chen Chen de Shui. Kamu cuma anjingnya ayah saya. Saya kasih satu kalimat lagi, daripada nekat. Lebih baik cari mitra baru, pikiran yang jernih. Adalah garis hidup seorang pengusaha, hidup dalam ilusi. Menjaga ego kamu, tapi nggak bisa menyelamatkan bisnis kamu. Sekjen Chen, kami sudah datang. Kapten Ju, tolong keluarkan orang ini dari ruangan ini. Ya. Ini bukan sudah Gongzi? Aku tidak berani bertindak. Lebih baik biarkan Luozi yang maju. Bin Bin, ayo maju. Luozi, ayo maju. Silakan. Kamu siapa sih? Lepaskan, kamu menyakitiku. Lepaskan. Baiklah, kamu memang kejam. Berdasarkan investigasiku, banyak juga yang ikut pemilihan kali ini. Menurutmu, siapa yang paling berpeluang? Ini. Tentu saja kamu, kenapa? Kamu sudah bertahun-tahun jadi wakil direktur ini. Ini hanya formalitas saja. Pasti akhirnya kamu yang menang. Baik, aku ucapkan terima kasih dulu. Lihatlah. Menurut kalian, apakah dia bisa sukses? Perawat Tang, menurutku sulit. Dengan sifatnya seperti itu, tergantung dia mau atau tidak. Siapa lagi yang bisa memerintahnya? Kita harus siap dengan rencana cadangan. Cari kesempatan untuk mendekati Luozi sendiri.